Raka Farizal Ramadan gugur akibat serangan artileri yang menghantam lokasi kontingen Indonesia yang berada di kota Ashid al-Qushar di Lebanon Selatan. Ini bukan kali pertama karena pada Oktober 2024 silam juga ada serangan yang melukai prajurit TNI di Nakura. Ada seruan untuk menarik mundur prajurit TNI dari Lebanon, lalu bagaimana seharusnya dunia bersikap, khususnya pemerintah Indonesia. Kita akan diskusikan malam hari ini dengan Ketua Sentra Inisiatif Al-Araf. Selamat malam Mas Araf. Selamat malam, Mbak. Mas Araf, ini kan sebenarnya Indonesia, tadi kita dengarkan sendiri bahwa Menlu Sugiono mengutuk keras aksi militer Israel yang membuat satu prajurit TNI tewas. Ada 3 yang luka, tentu tidak boleh berhenti di situ saja. Sebenarnya bagaimana pemerintah harusnya menanggapi hal ini? Atau mungkin bagaimana seharusnya dunia internasional menanggapi hal ini? Apalagi ini bukan kali pertama begitu ya Mas ya, adanya serangan ke pasukan perdamaian. Ya, pertama saya ingin mengucapkan bela sungkawa ya, untuk berikan cita kepada prajurit TNI yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Yang kedua, serangan terhadap pasukan perdamaian tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, Mbak. Karena itu sesuatu misi yang tugasnya mulia ya dalam rangka perdamaian dan mandat dari PBB. Jadi apa yang dilakukan oleh Israel dengan serangan ke pasukan perdamaian tadi itu yang mengakibatkan militer Indonesia meninggal itu sesuatu yang harus dikecam, dikutuk, dan nggak bisa dibenarkan dengan dalih apapun. Artinya serangan yang dilakukan Israel ini menunjukkan bahwa memang Israel dalam melakukan serangan-serangan ini melakukan perang yang kotor, dirty war. Sebelumnya dalam perang Iran dia melakukan serangan bersama Amerika yang mengakibatkan 200 anak mati di sekolah di Iran karena serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika dalam serangan perang tersebut. Nah, sekarang yang menjadi target salah satunya adalah pasukan perdamaian yang menurut saya itu nggak bisa dibenarkan dengan alasan apapun ya. Ini harus dikutuk dan dikecam. Yang kedua, yang ketiga adalah kita memahami bahwa konflik di Libanon semakin meningkat ketika perang Amerika Serikat di Israel ke Iran terjadi. Kita tahu bahwa Iran memiliki proksi sayap Hizbullah di Libanon dan kemudian ada Houthi di Yaman, ada Hamas di Palestina yang tentu dalam dinamika perang melawan Iran kelompok-kelompok tersebut juga akan ikut terlibat melakukan serangan kepada Israel dan eh, Amerika Serikat dan serang menyerang antara kelompok Hizbullah dengan di Lebanon dengan Israel kan terjadi dan Israel beberapa kali melakukan serangan. Dalam kerangka itu sebenarnya ada eskalasi konflik yang tinggi di kawasan Timur Tengah, khususnya di Lebanon, lalu kemudian di Iran, di Israel sendiri. Nah, ini penting buat pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah korektif yang baik dalam melihat fenomena ini. Pertama, jangan kirim pasukan militer di Gaza untuk dalam kerangka BOP, Board of Peace tuh. Kalau menurut saya udah kan Board of Peace jadi Board of War tuh. Keberadaan tentara Indonesia di Lebanon saja sudah menjadi bagian dari target dalam serangan yang dilakukan oleh Israel. Apalagi kemudian sampai menaruh pasukan di Gaza, yang zonanya masih zona konflik. Karena kita tahu Palestina, Hamas masih tetap mempertahankan bahwa tentang kemerdekaan Palestina pada satu sisi itu memang menjadi hak mereka. Dan di sisi lain Israel melakukan kejahatan kemanusiaan di Palestina dengan melakukan serangan dan mungkin 70.000 warga Palestina meninggal akibat serangan yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Jadi dalam kerangka itu kita melihat pelajaran pertama yang paling penting adalah Indonesia harus segera keluar dari Board of Peace tuh. Karena keberadaan Indonesia di dalam Board of Peace akhirnya digunakan untuk mengirimkan pasukan Indonesia di wilayah Gaza. Yang kita tahu Gaza adalah wilayah konflik. Yang kedua adalah penting juga untuk mengevaluasi keberadaan tentara Indonesia di Lebanon dalam konteks UN peacekeeping di tengah eskalasi konflik yang terjadi. Apakah pertimbangannya nanti akan menarik ataukah tetap mempertahankan di sana dengan kemudian memastikan ruang-ruang yang lebih secure gitu. Nah, ini menjadi pertimbangan yang lebih serius karena ini misi dari PBB, tentu komunikasi dengan PBB menjadi bagian yang penting karena hari ini Lebanon menjadi bagian zona merah akibat perang Amerika Serikat Israel ke Iran yang kemudian juga menimbulkan gejolak serangan antara Lebanon dan Israel. Nanti akan ada dinamika antara Houthi di Yaman dengan Amerika dalam perang baru karena Houthi juga
sudah mendeklar untuk melakukan terlibat perang dan membantu Iran dan akan melakukan serangan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Kesimpulannya, Timur Tengah wilayah yang sedang dalam zona merah dan pasukan-pasukan di Indonesia yang ingin berangkat di sana seperti di Gaza sudah seharusnya di stop sehingga dilanjutkan. Apalagi BOP adalah sebuah lembaga yang bukan lagi memisi perdamaian tapi misi perang. Karena ketua BOP Donald Trump adalah orang yang melakukan serangan agresi kepada Iran. Ini artinya tidak cukup hanya kecaman atau kutukan keras begitu, tetapi juga harus ada pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut dari pemerintah, utamanya dari segi penempatan pasukan perdamaian Indonesia begitu ya. Tapi ini kan Mas dari beberapa lembaga, organisasi, bahkan DPR begitu ya, ada seruan untuk menarik mundur pasukan Indonesia dari Lebanon Selatan. Apakah sebenarnya itu memungkinkan secara aturan atau administrasi internasional? Karena kan kita mengirimkan pasukan ke sana itu berdasarkan mandat PBB. Kemudian apakah memang bisa ketika kita memutuskan, oke ini tidak aman, kemudian langsung kita tarik mundur atau seperti apa sih Mas sebenarnya? Ya, tentu ada mekanismenya ya dengan UN, tapi Indonesia juga punya hak dan sangat mungkin untuk menarik itu, gitu. Karena realitas alasan yang terjadi adalah dengan peristiwa kemarin, kedua ada Lebanon sedang dalam zona yang cukup sangat serius dalam perang antara Israel dan Lebanon. Nah, pada satu sisi kita bisa melihat bagaimana intelijen dan militer Israel itu tidak apa namanya tidak melakukan perang secara benar gitu. Karena kalau kita melihat dalam hukum humaniter internasional itu ada target-target sasaran yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Itu yang disebut dengan perang yang adil itu. Ada doktrin yang disebut ius et bellum dan ius in bello, dan kemudian diturunkan dalam hukum humaniter target-target yang boleh menjadi sasaran. Nah, salah satunya adalah kombatan pihak lawan ya. Pasukan UN bukan menjadi bagian dari target sasaran. Wilayah-wilayah sipil juga bukan menjadi bagian target sasaran. Anak-anak sekolah juga bukan menjadi bagian target sasaran. Tapi Israel dalam serangan ke Iran atau juga ke Lebanon itu terlihat membabi buta gitu. Di Iran dia membunuh anak-anak di sekolah, yang 200 orang meninggal. Di Lebanon dia melakukan serangan kepada eh, pasukan peacekeeping. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sangat amat bertentangan dan melanggar hukum humaniter internasional, prinsip-prinsip just war, jus et bellum, dan jus in bello itu sendiri. Nah, karena itu perlu ada evaluasi yang serius terhadap Israel pada satu sisi oleh PBB bahwa tindakan itu nggak bisa dibenarkan. Gitu. Ini sesuatu yang sangat amat menyedihkan sih jika situasi ini terus dilakukan, di mana perang dilakukan secara kotor dan kemudian tidak mengindahkan norma-norma hukum humaniter internasional dalam peperangan, tidak mengindahkan mana kombatan, mana non-kombatan, mana wilayah sipil, mana tidak. Nah, ini sesuatu yang bisa menjadi contoh bahwa hari ini Israel dan juga Amerika sedang melakukan perang kotor di Iran, di Lebanon, demi ambisi mereka. Mhm. Mas kalau kita menyoroti begitu ya beberapa eee, tokoh begitu seperti misalnya Antonio Guterres ini Sekjen PBB sudah menyoroti hal ini, tapi kita di sisi lain tahu juga bahwa ini bukan kali pertama Israel menyerang pasukan perdamaian ataupun menyerang orang-orang yang tadi Mas Araf katakan, ini bukan harusnya jadi target perang begitu, seperti misalnya Betul. anak-anak, perempuan, kemudian juga pasukan perdamaian atau UNIFIL. Apakah menurut Anda dalam masa-masa sebelumnya begitu, kutukan ataupun sanksi kepada Israel ini tidak begitu serius dilakukan oleh organisasi internasional ataupun negara-negara lain sehingga Israel merasa, oke kalaupun misalnya saya dalam tanda kutip jadi anak nakal, saya mungkin hanya akan dikecam, dikutuk lalu tidak ada sanksi begitu. Apakah menurut Anda eee organisasi internasional ini kurang serius untuk menanggapi kenakalan Israel, terutama dalam aturan-aturan perang begitu Mas? Ya, karena Israel dilindungi oleh uncle ya tuh, Paman Sam tuh ya kan. Dalam ini Amerika Serikat, apalagi di bawah kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat begitu sangat menggunakan Israel dan Netanyahu sebagai bagian dari strategi penguasaan politik dominasi di Timur Tengah. Mmm. Nah, keberadaan posisi Amerika Serikat selalu apa namanya mengambil tempat bahkan melindungi dan juga bahkan mengiyakan tindakan-tindakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Sebagai contoh, serangan terhadap warga sipil di
Pakistan yang mengakibatkan, di Palestina yang mengakibatkan genocide bahkan ethnic cleansing terhadap warga Palestina itu, aduh, sesuatu yang brutal dan membabi buta dan melanggar hukum internasional dan sangat menyedihkan gitu. Tapi lagi-lagi Amerika selalu mengambil sikap eh, melindungi dan bahkan mendukung langkah itu dan dalam batas tertentu mengambil hak-hak veto dalam kebijakan di PBB. Nah, pada sisi lain gitu, dalam konteks dengan Lebanon ataupun dengan Iran juga sama gitu. Jadi positioning Trump dan Amerika Serikat dalam konteks Israel ini seringkali melindungi positioning Israel dalam konteks kejahatan kemanusiaan ataupun kejahatan perang yang dia lakukan. Ini yang menjadi sulit dalam PBB mengambil sikap-sikapnya karena veto tadi itu. Tapi sebenarnya kalau kita bisa membaca lebih dalam, Mbak, di luar mekanisme PBB, ada yang disebut dengan Mahkamah Pidana Internasional. Oke. Kejahatan yang dilakukan oleh Netanyahu dalam serangan kepada warga negara Palestina di Palestina itu sudah dikategorikan sebagai satu kejahatan kemanusiaan oleh ICC, International Criminal Court. Maka kemudian surat perintah penangkapan pun sudah dilakukan oleh ICC untuk menangkap Netanyahu. Nah, sayangnya adalah eh, Amerika lagi-lagi mengatakan hakim-hakim ICC yang menetapkan Netanyahu sebagai penjahat kemanusiaan dan penjahat perang akan diancam oleh Trump dan bahkan tidak boleh masuk ke Amerika dan akan mendapatkan serangan dan ancaman sendiri oleh Trump terhadap hakim-hakim Mahkamah Pidana Internasional. Tapi hakim-hakim Mahkamah Pidana Internasional tidak peduli dan sudah menetapkan Netanyahu sebagai penjahat kemanusiaan. Jadi nanti suatu saat kalau Netanyahu datang ke negara-negara tertentu yang mengakui ICC dan sudah meratifikasi ICC, Netanyahu bisa ditangkap karena tuduhan sebagai pelaku kejahatan tuh karena telah melakukan pelanggaran HAM berat tuh yang terhadap warga negara Palestina. Nah, jadi di luar mekanisme PBB ada yang disebut dengan Mahkamah Pidana Internasional. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Pidana Internasional berjalan efektif seperti penangkapan terhadap Presiden Sudan Umar al-Bashir yang kemudian diduga melakukan kejahatan HAM berat gitu. Nah, itu terjadi itu. Seorang presiden ditangkap dan diadili dalam Mahkamah Pidana Internasional. Netanyahu pun nanti sama karena ICC sudah menetapkan sebagai penjahat perang suatu saat nanti entah dia setelah selesai jadi presidennya kah atau dia masih memimpin setelah selesai jadi perdana menteri atau kemudian nanti selama dia menjadi perdana menteri dia berkunjung ke wilayah yang telah meratifikasi ICC, ya dia bisa saja tuh kemudian ditangkap karena tuduhan kejahatan tersebut. Dalam konteks di Lebanon dan serangan kepada kelompok terhadap pasukan PBB yang menewaskan warga negara Indonesia, tentu kita juga bisa menuntut pertanggungjawaban Israel dalam konteks ini Netanyahu ke peradilan Mahkamah Pidana Internasional nantinya gitu. Nah, artinya apa yang dilakukan oleh Israel kejahatan terhadap warga Palestina itu kejahatan kemanusiaan serius dan sudah ditetapkan sebagai pelaku kejahatan HAM. Apa yang dilakukan oleh Israel dan Amerika di Iran dengan mengakibatkan 200 anak-anak mati di sekolah itu kejahatan yang serius dan bisa diadili Mahkamah Pidana Internasional. Itu nanti bisa kita laporkan tuh baik Trump atau juga Netanyahu. Nah, sekarang juga terhadap kekerasan serangan yang dilakukan terhadap pasukan PBB yang itu dilarang, sama sekali dilarang loh serangan terhadap pasukan peacekeeping forces itu karena dia bukan menjadi bagian dari target sasaran yang diperbolehkan dalam hukum humaniter internasional, sama seperti warga sipil anak sekolah nggak boleh menjadi target sasaran. Baik, evaluasi menyeluruh dan sesegera mungkin harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk penempatan pasukan peacekeeping Indonesia di beberapa wilayah termasuk di Lebanon ataupun yang rencananya akan dikirim di Gaza sebagai bagian dari program Board of Peace. Terima kasih sudah berbagi pandangan Anda malam hari ini Ketua Sentra Inisiatif Al-Araf. Terima kasih Mas Araf. Terima kasih.